Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, selamat pagi. Oke, baik, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Nah, kira-kira dari teman-teman kalian semua ada nggak nih yang tidak hadir kayaknya? Sepertinya hadir semua ya. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, jadi teman-teman mungkin sebelum memulai materi gitu ya pada pagi hari ini gitu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu gitu. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai ya. Oke, cukup. Oh ya, Mas, ada yang masih ingat nggak kemarin kita udah membahas tentang materi apa yang minggu lalu? Ikatan kovalen, benar. Oke. Jadi teman-teman mungkin untuk pembelajaran pada hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya ya gitu ya. Oke, langsung saja mungkin kita masuk ke materi gitu ya teman-teman. Oke, jadi di sini kira-kira ada nggak yang tahu kira-kira ini gambar apa ya? Memasak. Kayaknya apinya besar banget gitu ya. Nah, kira-kira apa itu yang digunain itu untuk buat memasak itu kira-kira? Wajan gitu ya, wajan. Nah, kira-kira dari teman-teman kenapa ya kok itu wajannya itu enggak ketika dipanaskan itu kan panas ya, pasti apinya besar banget itu kok tidak meleleh ya, kira-kira apa sih sebabnya kok pancinya itu bisa kuat gitu? Karena pakai besi gitu, dari logam. Nah, kalau ditanyain lagi kenapa kok logam bisa tahan panas? Kenapa? Sifatnya. Oke, benar. Jadi mungkin dari teman-teman semua gitu ya yang sering membantu mungkin ibunya memasak gitu ya, itu ya kalian mungkin akan tahu gitu kan kenapa sih, mungkin udah familiar gitu ya wajan itu bisa tahan panas gitu. Jadi ternyata teman-teman jawaban dari si wajan ini bisa tahan panas adalah karena dari struktur atom-atom dari si logam itu sendiri gitu teman. Jadi atom dari logam itu dia itu mempunyai yang namanya adalah ikatan gitu yang sangat kuat gitu kan. Jadi dari atom tersebut itu saling berikatan yang sangat kuat sehingga logam ini itu mempunyai kekuatan dan daya tahan yang cukup kuat gitu. Kemudian logam ini itu bisa seperti mempunyai daya hantar panas gitu kan, dikarenakan karena sifat dari struktur atom yang menariknya lagi gitu ya, itu tuh ternyata dari si logam itu tuh mempunyai sifat dari logamnya itu mempunyai namanya itu teori lautan elektron gitu. Jadi ternyata teman-teman meskipun logam ini mempunyai struktur atom gitu, nah ternyata dari struktur atomnya itu lagi itu tuh mempunyai elektron-elektron yang bergerak bebas, sehingga ya itu tadi kenapa si logam itu bisa dengan cepat mengantarkan panas, dikarenakan ya ada elektron-elektron itu yang yang bisa bergerak bebas gitu kan. Jadi ya misalnya dari salah satu wajan gitu ya, misalnya yang sisi sebelah sini itu terkena panas gitu, nah dia kan akan merambat ke semuanya gitu kan. Nah itu kan ternyata dipengaruhi oleh si elektron-elektron yang bergerak bebas itu teman-teman gitu kan, yang disebut atau lautan elektron itu tadi gitu. Nah mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, apa sudah paham tentang, jadi kita jadi lebih tahu ya ternyata tuh wajan itu bisa mengantarkan panas itu ternyata karena dipengaruhi oleh elektron-elektron yang bergerak bebas gitu ya. Mungkin ada yang tanya dulu atau sudah paham? Sudah paham. Oke, next ya. Oke, jadi teman-teman pada materi kali ini itu kita mempunyai yaitu 3 tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian ikatan logam dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat logam dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan teori ikatan logam. Nah, jadi ya Bapak harap untuk pertemuan pada hari ini ya, nanti setelah kita pertemuan selesai, kalian bisa paham gitu ya tentang tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini gitu ya teman-teman. Oke. Nah, jadi
kita masuk lagi ke materinya teman-teman, yaitu tentang ikatan logam. Jadi apa sih itu ikatan logam teman-teman? Jadi ikatan logam itu adalah gaya tarik antara kation-kation logam dengan awan elektron yang bermuatan negatif yang terbentuk dari elektron valensi atom-atom logam. Kekuatan ikatan logam tergantung pada jarak antara inti kation dengan awan elektron. Nah, jadi teman-teman dalam gaya ikatan gitu kan, itu tuh dalam ikatan logam itu ternyata tuh ikatan logam itu tuh mengeluarkan atau menarik yang namanya itu ikatan valensi gitu. Tapi ternyata di elektron di struktur logam itu tuh elektron bebasnya tuh tidak hilang gitu teman-teman. Jadi melainkan dari si elektron itu tuh ternyata berkumpul, yaitu tadi membuat seperti lautan elektron gitu kan. Nah, itu yang lautan elektron itulah yang membuat si logam itu tuh mempunyai struktur yang kuat gitu kan, karena ya saling mengikat juga tadi kan. Nah, apalagi antara si ion, misalnya si ion positif dengan yang namanya dengan lautan elektron tadi itu kalau jaraknya semakin dekat ya namanya kekuatannya semakin kuat pula gitu kan. Gitu. Jadi ikatan logam itu teman-teman gitu ya. Kayak mungkin next. Oke, kemudian next. Nah, teori ikatan logam. Jadi, nah di sini ada sebuah lautan elektron, yaitu elektron-elektron yang dilepaskan oleh setiap atom tidak tetap berada di satu tempat, melainkan bergerak bebas di seluruh ruang di antara ion-ion positif tersebut. Nah, kumpulan elektron yang bergerak bebas inilah yang disebut sebagai lautan elektron atau awan elektron. Nah, jadi ini teman-teman, coba bayangin aja deh. Ini kan misalnya di sebuah logam gitu ya, atau sebuah wajan tadi ini. Nah, ini tuh yang namanya sebuah ion logamnya gitu kan, atau ya mungkin kita bisa bayangin lebih sederhana itu seperti mungkin bola gitu ya, karena bentuk seperti bola. Nah, bola-bola ini atau ion-ion logam inilah ini yang bergerak bebas gitu teman-teman. Jadi ion logam ini tuh dia berkumpul kemudian seperti lautan gitu loh, mempunyai arus gitu kan. Jadi ketika nanti ada panas di satu sisi itu dia akan menyebar gitu kan, karena ya si ion logamnya ini kan bergerak terus gitu loh, tidak terikat pada satu atom saja gitu. Nah, mungkin sampai sini paham teman-teman, atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tentang teori ikatan logam ini? Paham? Oke, paham ya. Oke, mungkin next. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke yaitu sifat-sifat logam. Nah, jadi apa aja sih sifat-sifat logam itu? Nah, ternyata sifat-sifat logam itu ada 4 ya teman, yang umumnya gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah konduktor listrik yang baik. Nah, kenapa bisa mengantarkan listrik? Kira-kira kenapa? Fikri, kenapa? Kenapa sih logam kok bisa konduktor listrik yang baik gitu? Nah, benar, karena memiliki awan elektron itu tadi ya, karena awan elektron tadi kan dapat bergerak bebas itu ya. Jadi ya sebenarnya tidak dapat menghantarkan panas saja, tapi ya di selain juga dapat mengantarkan listrik yang baik gitu kan. Kemudian yang kedua, dapat ditempa gitu kan. Nah, jadi kenapa logam itu pada saat ditempa atau dipukul-pukul itu tidak putus gitu atau tidak pecah? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Karena kuat. Oke. Nah, jadi selain kuat, karena sebenarnya kenapa logam itu ketika ditempa itu tidak pecah gitu ya? Ternyata lapisan dari logam itu tuh itu tuh dilindungi oleh yang namanya elektron bebas tadi. Nah, elektron bebas tadi itulah yang bisa bergerak kemana aja tadi itu ya. Nah, ternyata itu alasannya kenapa logam pada saat ditempa itu tidak pecah gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga, permukaannya mengkilau jika digosok. Nah, kenapa kok logam ini bisa mengkilau? Apakah ada senternya di dalamnya? Atau ada apanya, ada cahayanya? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Nah, karena teman-teman, kalau di logam itu bisa mengkilau itu karena elektron bebasnya itu ternyata tuh bisa memantulkan cahaya teman-teman ketika digosok. Maka dari itu ketika logam itu digosok, ternyata yang mengkilau itu adalah si elektron bebasnya itu tadi gitu kan. Kemudian dapat membentuk alloy itu ya, membentuk alloy atau paduan logam gitu. Jadi logam itu bisa digabungkan gitu menjadi 2 atau bahkan lebih gitu kan. Itu membuat atau membentuk yang namanya logam baru gitu kan. Contohnya apa sih logam baru gitu kan, atau gabungan dari beberapa logam tuh ya, contohnya seperti mungkin kuningan ataupun tembaga gitu kan. Itu adalah contoh dari
alloy gitu. Oke, next ya. Apa sampai sini udah paham? Atau ingin ditanyakan dulu? Sudah paham. Oke, next ya. Oke, jadi teman-teman di sini Bapak punya sebuah soal gitu ya untuk menguji pemahaman kalian tadi tentang materi yang udah kita pelajari tadi. Nah, mungkin di sini ada yang bisa bantu Bapak menjawab ataupun kita kerjain bareng-bareng dulu gitu ya. Jadi, logam dapat menghantarkan listrik karena betul B ya, elektronnya dapat bergerak di dalam logam gitu ya. Kayak jawabannya B gitu kan. Ya karena itu tadi di dalam logam itu dia mempunyai elektron-elektron bebas yang dimana elektron tersebut bisa berjalan kemana aja gitu. Itu yang membuat atau membuat itu logam itu dapat menghantarkan listrik gitu. Kemudian yang kedua, jika jumlah elektron valensi suatu logam semakin banyak, maka sifat logam tersebut adalah apa? Apa? D. Apa benar jawabannya D? Oh, ternyata benar. Ikatan logamnya makin kuat. Ya benar ya. Jadi semakin banyak elektron valensi itu kan, itu ternyata ya semakin kuat pula gitu kan. Ya itu jadi alasannya kenapa sifat logam itu semakin banyak elektron valensinya ya akan semakin kuat gitu ya. Oke, mungkin untuk materi ini kita udah selesai, tapi Bapak ingin lagi menguji pemahaman kalian gitu ya dengan cara join ke kuis gitu ya. Yuk, bisa join ke kuisnya. Oke, bisa join. Sudah? Sudah semua belum? Belum. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah, Bapak mulai ya. Oke, soal yang pertama. Oke. Wih, Dek Naya memimpin ini. Ayo yang lainnya, ayo yang lainnya. Sekarang Fik nih. Ayo. Disalip lagi sama Naya nih. Ayo yang lainnya. Wih. Udah selesai? Atau belum? Sudah? Oke. Ternyata pemenangnya Dek Naya. Ayo tepuk tangan buat Dek Naya. Oke. Jadi Bapak rasa dari setelah kalian mengerjakan soal ini, Dek Najwa ternyata juaranya. Tepuk tangan buat Dek Najwa ya gitu. Oke, jadi setelah Bapak tahu dari kalian setelah mengerjakan soal ini, Bapak jadi tahu gitu kan, ternyata kalian ya sudah paham gitu kan. Jadi mungkin dari pembelajaran ini apa sih yang bisa disimpulkan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Ada bisa bantu menyimpulkan nggak? Udah belajar apa? Oktan logam, terus Anita bisa bantu menyimpulkan nggak? Bisa mengetahui sifat-sifat ikatan logam. Oke, benar. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman, itulah kesimpulan pada pembelajaran ini. Jadi dari tujuan pembelajaran tadi kira-kira udah memenuhi semua belum? Dari materi yang udah Bapak sampaikan kira-kira udah memenuhi sudah ya? Kita udah mengenal sifat-sifatnya gitu ya. Kemudian udah
tahu tentang ikrar logamnya, pengertiannya gitu ya. Oke, mungkin untuk pertemuan pada hari ini Bapak cukupkan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kurang lebihnya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.